Jadi ada batasnya, terus jadi ya benar-benar nggak ada gedung bertingkat gitu. Gedung yang ini ya, yang menjulang pencakar langit gitu. cakar langit. Kalau di Jakarta kan kita lihat banyak ya. Iya. Rame ya guys. Ada pasar ya, pasar kaget. Kita tadi habis dari Ini daerahnya namanya Columbia Heights. ya, kita turun di Columbia Heights. Terus sempat mampir sebentar karena di sana kita di tempat yang kita mau datengin ini kita itu mau ngemper guys, mau piknik ala-ala gitu sambil ngelihat matahari terbenam. Udah bawa bekal juga, terus udah bawa selimut juga. Tadi kita sempet mampir kan. Oke, cuacanya sih adem nih, Iya. berangin-berangin gimana gitu. Tapi yang pasti sih nggak sedingin pas winter kemarin ya. Sekarang 20 derajat. Udah mau musim semi. Iya. Ya udah habis bangun tidur. Baru bangun ya. Rambutnya berterbangan. Gimana Bu? Ini nggak nyangka ya, ternyata daerah sini ramai banget ya. Daerahnya ramai ternyata. Terus kita nggak jauh dari tempat kita turun, ternyata ada mall. Juga surprise ya. Kirain tuh Iya. paling cuman kayak Target kecil, ruko-ruko cinder, ternyata besar dan rame. Ini kebetulan cuacanya lagi enak banget, jadi kayaknya semua orang pada keluar gitu. Iya ya. Dan kelihatan emang nggak pada pakai jaket juga sebenarnya. Iya. Ada pakai sweater, bahkan ada yang kepetkan kaos. Emang bener-bener hangat cuacanya. Terus ini lingkungan pemukiman semua ya di sini. Iya. Jadi tadi dari tempat kita keluar dari mall itu udah berapa banyak tuh? Pemukiman udah Apartemen semua isinya. apartemen semua. Macam-macam, nggak cuman yang apartemen yang biasa, tapi yang lumayan Bagus ya. premium juga kelihatan. Ada. Oke, masuk ya. Truth is on the side of the oppressed. Oke. Sekarang posisinya di sini, tadi masuk dari sini ya. Terus ini areanya itu dia ada ya buat lapangan hijau luas gitu buat piknik. Terus kelihatan di sini ada kolamnya ya, Ya, reflecting pool. Terus ada memorial. memorial. Ini Presiden US kayaknya. Memorialnya Presiden US. Oke, Hmm. boleh Oke. kita explore Kita aja. explore. Tuh orang mana? Ini tengahnya jelek banget ya, ada beginiannya. Ini dibatasin gitu. Kayak ini pakai apa lagi? Kayu ya? Biar nggak lawang banget kali. Kalau ngeliat rumputnya mendingan piknik di ini. Jambore. Bukan, McAllen Mall. Kalau mau berarti nggak ke DC dong. Di Maryland kita mengendap. Oh, aku pikir lo patung ya. Hah? Yang mana? Di atas pohon. Itu harusnya ada fountainnya tuh, ada air mancur tapi belum dinyalain. Jadi jelek deh. Mana Bu? Kok aku nggak dapat moodnya ya buat gelar di sini ya? Harus dong. Orang udah Maksudnya pingin pindah gitu. pindah kemana? Kamu ada rekomendasi yang lain nggak? National Mall. National Mall. Boleh juga sih. Yuk. Ibu bisa tolong dijelaskan apa yang terjadi? Tadi tuh kita udah ke Meridian Hill Park. Jadi itu tempat yang kita mau gelar tikar di sana guys. Kita mau piknik. Ternyata pas udah sampai sana itu isinya bermacam-macam dan rumputnya
tipis gitu loh. Iya. Jadi kayaknya kalau buat family terus buat santai kayaknya kurang cocok. Kayaknya di sana piknik itu orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Nah makanya sekarang kita nih lagi mau nunggu bus. Kita mau menuju ke National Monument. Jadi ujung-ujungnya kita mau piknik di sana aja guys. Iya. Terakhir itu kita tuh udah di National Monument situ. Nah itu tuh dingin. Terus Iya. habis itu kita nggak prepare juga. Jadi udah belum apa-apa kita udah makanin bekal duluan. Nah makanya nih semoga aja masih keburu ya sebelum matahari terbenam. Sip. Kita nanti kesini. Oh jalurnya ya. Posisinya sekarang kita lagi di mana? Di sinilah, sekitar sini. Kita pokoknya kesini lah, daerah-daerah sini nih. Situ. Tempat favorit kita lah pokoknya, andalan. Rumputnya bagus. Iya. Cuman tamannya ternyata kurang oke. Terus juga lagi direnovasi kan. Iya. Kopin bu. Oke guys, kita udah sampai di National Monument. Nah itu dia. Itu di sebelah sini banyak jebakan Gian. Ada jebakan Gian. Tukang es krim. Tukang es krim. Gimana Gian? Ada tukang es krim? No. Oke, Gian sedang ngelihat ada tukang es krim. Dia sudah mulai mengendalikan stroller ini seperti kuda. Nah ini baru tempat piknik, seru, bersih, bukan kayak tempat tadi. Tidak enak suasananya. Sana juga ada tuh beberapa yang udah piknik. Iya itu tuh, udah seru. Oke. Oke. Ayo kita gelar lapak. Ayo kita cari spot. Tapi ini panas. Tenang aja, paling ini udah lama sih karena 2 jam lagi matahari terbenam. Itu nanti banyak pohon sakura cherry blossom. Itu Di semua Spa- pohon-pohon cherry blossom ya? Iya di sekitar sini tuh. Yang belum pada mekar ya. Nanti kita lihat lagi sini. 2 minggu lagi kemungkinan. Halah, Diandra. Geleng. Oke, kata ibu sudah di sini saja. Sini aja sebelum kejauhan. Ayo kita kelar karpetnya. Nah ini dia Apa? selimut. Kenapa selimutnya? Emang ada yang salah? Harusnya selimutnya bawa dari rumah. Udah disiapin tapi nggak dibawa. Siapa pelakunya? Dedi Gian. Sambil lihat pesawat mendarat. Yeay. Oke deh. Selimutnya sudah ready. Buat piknik cantik. Oke, kita makan dulu. Ya. Oke guys, kita udah makan bekal ya. Nih Gian lagi asik sendiri dia sambil ngemil. Cengar-cengir. Emang apa yang lucu? Gian.
Yummy. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai makan nih. Jadi ini aku tinggal nyopin Giandra aja. Terus kita sekarang mau sambil ngobrol-ngobrol santai. Di Indonesia itu kan sekarang lagi rame ya, orang-orang pada ngomongin tentang ibu kotanya itu mau pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Sebenarnya mirip-mirip ya sama di Amerika. Di Amerika kan juga ibu kotanya nggak langsung di sini, di Washington DC. Dia itu pindah-pindah. Nih, kita sambil nyontek ya guys. Dia itu tuh pernah ibu kotanya itu di Philadelphia, terus Baltimore, Lancaster, terus juga pernah di mana? New York, Annapolis, sampai akhirnya itu di Washington DC. Nah, di Washington DC udah berapa lama berarti? Itu di Washington DC kalau kita baca dari tahun 1800. Nah, berarti udah 220 tahun. Udah 210 tahun, udah lama banget. Iya. Lama banget. Jadi memang kalau kita kan udah setahun di sini, ya memang kotanya udah jadi ya, udah rapi gitu, udah bukan kota baru lagi lah gitu. Ya udah settle di sini gitu. Dan kita pun udah pernah nyobain kemarin itu kan. Kalau kalian ada yang udah lihat video-video kita sebelumnya, kita pernah ke New York juga, dan kita membedakan antara New York sama Washington DC itu lumayan beda jauh ya. Sama-sama kota besar, cuman kalau di sini itu tuh relatif lebih bersih, ya nggak sih? Kamu ngerasanya? Nah iya, jadi kalau kita lihat ya di sini itu memang Washington DC itu dia kotanya tuh pertama nih ya, bentuknya kalau dilihat di peta itu dia bentuknya kotak gitu ya. Sebenarnya tuh kotak gitu. Jadi ceritanya dulu negara bagian Maryland sama negara bagian Virginia kayak nyumbang lahan gitu loh. Dan itu dulu benar-benar kotak persegi, apa? Kotak persegi ya, sama sisi gitu kan? Iya, persegi sama sisi ya. Entah ada konflik gimana gitu ya. Nah, yang bagian dari si Virginia-nya itu diambil balik gitu. Jadi warganya itu minta Virginia, negara bagian Virginia ngambil balik wilayah yang disumbangin itu gitu. Gitu. Makanya kalau dilihat sekarang bentuknya nggak kotak lagi, tapi jadi growak gitu, kepotong sama sungai Potomac gitu. Jadi ini dulu dari sumbangan negara bagian Maryland ya. Nah, terus memang kalau dilihat di sini kotanya kecil ya. Jadi ukurannya secara ukuran gitu ya, kalau dibandingin sama Jakarta atau New York gitu ya, jauh banget sih. Karena di sini memang kecil ukurannya, terus ya isinya ya gedung-gedung pemerintahan pusat gitu. Yeah. Bahkan di sini kan dia nggak statusnya itu bukan negara bagian gitu, tapi distrik gitu, distrik federal lah ya. Nah, mungkin kelihatannya nih sama nih dengan yang di Indonesia gitu. Jadi di Indonesia kan kayaknya nggak dijadiin provinsi tuh, tapi dijadiin semacam otorita ya, wilayah otorita sih kalau baca-baca gitu. Ya, jadi kalau dilihat memang keunggulannya di Washington di sini ya isinya lebih banyak gedung-gedung pemerintahan, jadi nggak crowded. Terus juga di sini itu ada batas ketinggian juga sih setahu aku gitu. Jadi kalau dilihat di sini gedungnya nggak ada yang lebih tinggi dari, kayaknya ada batasnya deh, dari Capitol apa ya, dari menara kubah Capitol atau monumen ini deh kalau nggak salah, antara gitu deh. Jadi ada batasnya, terus jadi ya benar-benar nggak ada gedung bertingkat gitu. Gedung yang ini ya, yang menjulang pencakar langit gitu. Kalau di Jakarta kan kita lihat banyak ya. Iya, gitu. Jadi ada batas ketinggian juga di sini. Gitu. Terus juga ya paling enak memang wilayah sekitar yang kita lagi tempat piknik ini sih, National Mall, terus monumen Washington Monument. Terus ada juga ini di seberangnya, ini kita di depannya White House ya. Kantor presidennya gitu. Jadi ya karena memang dibangun dari nol, wilayah ini jadi rapi banget sih, bener-bener lahan luas buat terbuka hijau gini gitu.
lebih puas di Washington DC dibandingkan di New York ya. Ya kalau kita lihat secara tata kota ya, sama ini tergantung orangnya ya. Kalau orangnya jadi memang kehidupan di sini lebih tenang lah ya dibanding di New York gitu misalkan. Kalau di New York kan Jakarta banget gitu. Benar-benar. Mungkin nanti ibu kota baru ya kayaknya mirip-mirip nih nanti jatuhnya. Cuman ya nggak tahu tuh, pertanyaannya bakal berapa tahun bisa jadi kotanya gitu. Karena pasti lama banget sih. Iya benar. Ini aja DC sampai ratusan tahun Ini 200 ya. tahun ya. Ini udah 200 tahun. Makanya udah jadi rapi gitu. Dan kemarin aku ngobrol sama ada fasilitator conversation English ya, bahasa Inggris. Nah itu kan dia udah senior tuh, udah 70-an orangnya. Ya dia sempat nanya tuh, Indonesia kan mau pindah gitu kan, ibu kota, gimana menurut kamu? Iya. Ya terus aku ceritain tuh menurut aku gimana gitu kan. Ya aku bilang sih ya memang pasti susah sih gitu, kayak mindahin orang-orang ya terutama gitu kan, dan pasti puluhan tahun kan. Iya. Biayanya juga gede. Terus dia juga ya terus ini kan dia juga cerita bahwa dulu di Washington DC itu swamp ya. Swamp itu rawa-rawa katanya. Gitu. Terus bagi orang-orang Amerika kadang-kadang mereka masih bilang bahwa Washington DC itu sampai sekarang masih swamp gitu. Political swamp katanya. Political swamp. Jadi tempat istilahnya buat apa ya? Tempat politik gitu lah. Nggak ngerti lah, pokoknya politik. Ya, gitu deh. Jadi ya menarik sih, menurut aku ya menarik nanti kita lihat ke depan gitu ya. Iya, Karena kan di Indonesia gimana gitu. Iya benar. Apalagi kan padat banget ya di Jakarta. Iya. Kalau misalnya mobilitasnya itu dipindahin ke Kalimantan sebenarnya memang menurut kamu promising nggak sih? Sebenarnya kalau dari wilayah kan dia emang jauh lebih luas ya. Ya menurut aku sih ya oke-oke aja sih. Nggak tahu kalau menurut kamu. Iya, kita kan sebagai orang awam yang ngelihatnya ya secara wilayah lebih luas, harusnya bisa lebih menjanjikan lagi dari Jakarta gitu. Karena udah padat banget emang sih, susah gitu. Iya. Paling nanti ini tantangannya apa tuh, yang bikin susah tuh ngeramein kotanya gitu kan. Benar. Kayak ya beberapa orang gitu ya yang pernah ngobrol masih yang pernah tinggal di New York gitu ya, atau di kota besar, terus mereka tinggal di DC gitu ya, atau berkunjung ke DC ya, ngomongnya pasti ceritanya di DC sepi gitu. Ya memang bener sih, kayak kalau udah akhir pekan gitu ya kadang-kadang sepi gitu, terus kalau udah malam sepi ya, karena memang banyak gedung pemerintahan di sini gitu. Iya. Jadi Beda sama di New York kan. Kalau di Iya. New York itu sampai jam 2, jam 3 pagi mungkin bakal masih tetap banyak ramai orang. Sama tempat kita tinggal itu yang di Maryland itu juga sepi gitu. Kalau misalnya udah jam 9 ke atas. iya, kalau di Jakarta kan ya Jakarta. bisnisnya 24 jam 24 ya, jam jadi ya, rame mirip. gitu. Mirip kayak di New York emang sih. Iya. Mirip. Ya memang kalau di sini kalau kantornya lagi pada libur sepi banget sih. Karena isinya kantor pemerintahan semua di sekitar sini. Jadi kalau cuacanya lagi enak nih ya isinya turis semua ini di sekitar kita ini gitu. Di wilayah-wilayah sekitar kita sekarang. Iya, kayak hari ini nih sekarang Sekarang kan pada lagi banyak enak keluar. nih, makanya pada piknik ya. Iya, yang pada ngampar semua di sekitar sini, National Monument. Intinya sih kita ikut happy ya kalau perpindahan ibu kotanya itu bisa berjalan dengan mulus. Kita Iya. doain aja semoga Indonesia bisa sama majunya sama di Amerika di sini someday gitu. Kita nggak akan pernah tahu kan. Jadi semangat terus semuanya. Kita sama-sama berjuang dengan role kita masing-masing. Oke, segitu aja. Ini kebetulan udah gelap juga. Jadi kita mungkin bakal siap-siap mau pulang atau mungkin pindah tempat. Thank you semuanya yang udah support channel Surya Dina Anissa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Iya, bye-bye dulu. Bye bye. Bye bye.